Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 5 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengingatkan kita akan syarat-syarat untuk menjadi murid-muridnya. Paling tidak ada 3 syarat yang harus kita penuhi, yaitu menyangkal diri. Artinya, kita harus mengutamakan dan mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak diri sendiri. Yang kedua, memikul salib. Artinya, kita harus siap menderita untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kebaikan bersama. Dan syarat yang ketiga, mengikuti Dia. Artinya, dalam segala situasi hidup, kita harus patuh dan taat kepadanya. Syarat-syarat itu memang tidak mudah, karena membutuhkan perjuangan, kerja keras, konsistensi, dan menuntut kesetiaan serta tahan uji. Itulah jalan yang harus kita lalui untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, syarat-syarat itu harus selalu kita ingat dan penuhi di tengah kehidupan zaman sekarang yang sering mengedepankan gaya hidup, mencari kesenangan, menghalalkan segala cara, dan mengesampingkan nilai-nilai iman. Menjadi murid Yesus zaman sekarang memang harus bijak. Artinya, mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tapi juga harus tetap kritis dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Kristiani. Mengetahui banyak paham, tetapi harus tetap setia kepada Kristus. Allah Bapa yang Maha Setia, semoga kami senantiasa setia menjadi murid-murid-Mu dan dimampukan untuk terus bersaksi di tengah arus zaman ini. Di dalam relung hati, ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini? Hingga Kau memanggilku, Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikanku murid-Mu, mengabdi, melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu.
di jalan kebenaran kehidupanmu. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salibmu, di jalan kebenaran kehidupanmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.